Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Singh Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali menjelaskan ya teman-teman, jelaskan pertanyaan dari kalian tentunya, karena ada juga yang bertanya di kolom komentar mengenai impedensi. Nah, untuk di video sebelumnya kan saya sudah membuatkan bagaimana kalau impedensi 8 ohm kita ganti menjadi 4 ohm itu bisa atau tidak. Silahkan kalian bisa cek aja dulu videonya di channel ini ya teman-teman. Nah, di video tersebut ada yang komentar sekaligus bertanya mengenai impedensi, yaitu dari Mas Bro Mulyadi. Dia bilang di kolom komentar, ikut nyimak mas, tapi sekalian bertanya, kalau speaker 8 ohm digabung sama 4 ohm apa bisa mas? Makasih. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau speaker 8 ohm digabung dengan 4 ohm itu bisa atau tidak ya kira-kira. Nah, jadi bisa kalian simak aja ya teman-teman, bagi kalian yang mungkin belum tahu mengenai hal ini tentunya. Kalian bisa simak aja video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Bro Mulyadi ya. Nah, di video yang lain saya juga sudah membahas mengenai impedensi ya teman-teman di channel ini. Silahkan kalian bisa cek aja apa yang dimaksud dengan impedensi ya teman-teman. Kalau kalian yang belum tahu silahkan bisa kalian simak aja dulu videonya di channel ini tentunya. Nah, kemarin saya juga sudah membuatkan ya sebenarnya tentang impedensi. Kalau speaker yang berimpedensi 8 ohm apa bisa kita ganti dengan yang 4 ohm. Nah, di video tersebut saya juga sudah menjawab ya, kalau untuk impedensi 8 ohm speaker dengan impedensi 8 ohm itu sangat bisa kalau kita mau ganti dengan speaker yang 4 ohm ya teman-teman. Nah, di sini muncul pertanyaan lagi yaitu kalau speaker dengan impedensi 8 ohm apa kita bisa gabung dengan impedensi yang 4 ohm. Nah, mungkin pertanyaan ini muncul bagi kalian yang masih pemula tentunya ya teman-teman. Kalau kalian yang sudah mengetahuinya atau lebih senior atau yang sudah senior itu mungkin sudah nggak perlu lagi nonton video ini ya, karena kalian sudah tahu. Nah, video ini dikhususkan buat kalian yang tentunya masih pemula ya, yang masih belum tahu. Nah, jadi intinya kalau kita punya speaker 8 ohm dengan impedensi 8 ohm, kemudian kita punya speaker lagi yang impedensinya 4 ohm, kemudian mau kita gabung, itu sebenarnya sangat bisa ya teman-teman, sangat bisa sekali, karena untuk impedensi itu adalah cuman hambatan ya, sebuah hambatan listrik, bisa dibilang hambatan listrik ya teman-teman kalau yang dimaksud dengan impedensi. Jadi misalkan kita punya speaker yang berimpedensi 8 ohm, kemudian kita mau gabungkan dengan speaker yang berimpedensi 4 ohm, itu sangat-sangat bisa tentunya ya. Hanya saja nanti untuk nilai impedensinya itu menghitungnya agak susah ya teman-teman, seperti contoh kita mempunyai speaker 8 ohm, kemudian kita juga gabung dengan speaker yang impedensinya 8 ohm, misalkan kita seri, maka impedensinya akan ketemu menjadi 16 ohm. Begitupun juga kalau kita pasang secara paralel ya teman-teman, 8 ohm kita paralel, maka ketemunya impedensinya akan jadi 4 ohm. Nah, ini 8 ohm digabung dengan 4 ohm, maka untuk nilai impedensinya itu susah ya teman-teman untuk menghitungnya kalau tanpa alat. Nah, kalau kita ingin mengetahui nilai impedensi speaker 8 ohm yang digabung dengan impedensi 4 ohm, kita harus mengukurnya dengan alat ya teman-teman, nggak bisa dengan kira-kira. Seperti kita mengukur impedensi kalau kita gabung speaker dengan impedensi yang sama. Kalau misalkan kita punya impedensi 4 ohm, kemudian kita gabung dengan 4 ohm, itu kan gampang menghitungnya. Kalau kita seri, maka impedensinya akan menambah ya teman-teman. 4 ohm di seri akan jadi 8 ohm, kemudian 4 ohm di paralel itu akan menjadi 2 ohm. Nah, kalau kita gabung speaker dengan impedensi yang berbeda, itu menghitung nilai impedensi ketemunya itu harus menggunakan alat ya teman-teman, nggak bisa kita menggunakan kira-kira seperti kita menggabungkan speaker dengan impedensi yang sama. Nah, jadi intinya speaker 8 ohm kita gabung dengan 4 ohm itu jelas sangat bisa sekali, hanya saja nilai impedensinya nanti jelas berbeda ya teman-teman. Nah, cuman impedensi 8 ohm digabung dengan 4 ohm, mungkin kalau kalian punya impedensi speaker 6 ohm kemudian kita gabung dengan impedensi 4 ohm, itu pun bisa-bisa saja ya teman-teman kita gabung. Hanya saja ya itu tadi, nilai impedensinya kita nggak bisa kira-kira, cuma di situ saja. Kalau masalah bisa nggak bisa, itu jelas sangat bisa ya teman-teman, karena untuk impedensi ini hanya sebuah hambatan listrik. Nah, untuk efek ke power juga nanti akan tentu saja ada efeknya ya. Semakin kecil impedensi maka power akan semakin panas, kemudian kalau untuk impedensinya semakin besar maka power akan adem. Ke efek suara juga tentunya ada ya teman-teman.
Kalau semakin kecil impedensi, maka suara yang dikeluarkan akan semakin keras. Kemudian kalau semakin besar impedensi, maka untuk suara yang dikeluarkan akan semakin pelan. Oke ya teman-teman, begitulah intinya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bro Mulyadi. Mungkin juga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang tentunya masih pemula juga dan masih belum tahu. Jadi intinya sangat bisa ya teman-teman kalau kita punya speaker 8 ohm, kemudian mau kita gabung dengan speaker yang impedensinya 4 ohm. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.